Shalom sahabat Pelita, kembali berjumpa di program Pelita Penuntun Langkah Kita, program di mana firman Tuhan akan terus meneguhkan dan menguatkan setiap kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami akan kembali diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang akan memerdekakan kami dari segala pikiran kami ataupun kebenaran yang kami bangun sendiri, tetapi firman-Mu itu Tuhan yang sungguh-sungguh akan memerdekakan setiap kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Pelita yang terkasih, saat ini kita akan sharing firman Tuhan dengan judul doa yang berkuasa. Kita akan belajar dari pengalaman Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan ketika itu Tuhan Yesus memberikan nasihat tentang doa kepada murid-muridnya. Firman Tuhan terambil dari Markus 11 ayat 20 sampai dengan ke-26. Dan judul perikopnya yaitu pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Kalau kita membaca firman Tuhan ayat 20 sampai dengan 21, pagi-pagi itu ketika Yesus dan muridnya lewat, mereka melihat pohon ara yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Nah, ini jawaban yang sangat menarik dari Tuhan Yesus saat itu di ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Apa yang dimaksud Yesus dengan perkataan percaya kepada Allah? Dijelaskan di ayat 23. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Yang pertama kita belajar dari apa yang Yesus katakan. Bagaimanakah supaya kita memiliki doa yang berkuasa? Yaitu satu, Bapak Ibu Saudara, yang pertama memiliki sikap hati yang percaya kepada Allah sepenuhnya. Dengan kata lain, tidak bimbang pada saat kita meminta. Apalagi kita meminta janji Tuhan ataupun hal-hal yang sudah Tuhan pernah janjikan kepada setiap kita. Karena janji Tuhan adalah hak setiap kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, bukankah semua janji yang tertulis dalam Alkitab ini, semua janji yang diberikan firman Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan dan dinyatakan melalui firman Tuhan adalah bagian dari kehidupan kita setiap orang percaya. Oleh karena itu, pada saat kita berdoa, mari berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Mari berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa setiap janji Allah diberikan bagi setiap kita dan akan digenapi dalam kehidupan kita dengan tidak bimbang. Bagaimana kita bisa mengetahui janji-janji Allah? Satu paket dengan percaya kepada Allah, yaitu mari hidup dari firman Tuhan. Bukankah janji-janji Tuhan, bukankah janji-janji yang Tuhan berikan itu tertulis semua dalam firman Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah? Yang pasti, mari tetap hidup dalam firman Tuhan, supaya kita bisa mengetahui janji Tuhan, sehingga pada saat kita berdoa, kita bisa menyatakan janji Tuhan melalui doa-doa kita, sehingga iman percaya kita akan kembali teguh, akan kembali dikuatkan dengan janji firman Tuhan. Dikatakan yang kedua, di ayat yang ke-24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Yang kedua, sahabat Pelita, adalah percaya engkau sudah menerimanya. Mungkin saat ini bagi kita, pada saat kita berdoa, pada saat kita menaikkan doa kita tentang pergumulan hidup kita, jarang kita berkata, "Tuhan, memang keadaannya masih seperti ini, tapi aku percaya aku menerima janji Tuhan. Tapi aku percaya
Tuhan sudah berikan jalan keluar. Tapi aku percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya bagiku. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari dalam doa kita percaya kalau kita sudah menerima jawaban doa kita. Apalagi kekasih Tuhan sahabat pelita, kalau doa yang kita naikkan sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan? Pastinya segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Wow, kebenaran firman Tuhan sungguh kembali meneguhkan setiap kita. Percaya kepada Allah dan percayalah bahwa kita sudah menerima doa itu, jawaban doa itu, maka itu akan diberikan bagi setiap kita. Lalu yang ketiga di sini dikatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bahkan di ayat 26 dijelaskan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, hiduplah dalam pengampunan. Mengampuni dikatakan di ayat 25, bukan mencoba mengampuni. Seringkali kita gagal dalam usaha kita untuk mengampuni, kita mau coba. Tapi firman Tuhan katakan, bukan coba, bukan diusahakan, tapi mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni? Mari terimalah pengampunan yang daripada Bapa terlebih dahulu. Mari terimalah kasih karunia yang daripada Bapa itu, sehingga kasih Bapa itu yang membuat kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pertanyaannya, apakah kalau kita tidak mengampuni orang lain maka Bapa tidak mengampuni kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena Tuhan nantinya tidak akan mengampuni kita, tetapi justru pada saat hati kita tidak bisa mengampuni orang lain, hati kita menuduh diri kita sendiri, dan hati kita itu yang menutup untuk kita menerima pengampunan dari Bapa. Oleh karena itu, terimalah kasih karunia Tuhan, anugerah pengampunannya yang luar biasa itu bagi setiap kita yang sudah Dia tunjukkan dengan mati di kayu salib. Pada saat kita menerima anugerah pengampunannya itu, maka kita akan mampu mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kita. Dan disitulah hati kita akan terbuka menerima anugerah pengampunan sehingga kita mampu mengasihi dan mengampuni orang yang melukai kita. Jadi kita belajar hari ini dari 3 nasihat Yesus tentang doa. Yang pertama, doa yang berkuasa itu adalah doa yang percaya kepada Allah sepenuhnya, tidak bimbang dalam meminta apapun. Lalu yang kedua, percayalah kita sudah menerima jawaban doa. Yang ketiga, hiduplah dalam pengampunan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kebenaran firman-Mu kembali membukakan mata hati kami, pikiran kami. Bahwa saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami satu kebenaran lagi Bapa, supaya kami hidup dalam doa yang berkuasa. Bahwa Tuhan ingatkan kami untuk terus percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan, tidak bimbang dalam meminta apapun. Karena kami tahu janji-janji-Mu adalah bagi setiap kami, janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Dan saat ini Tuhan ingatkan kami yang kedua untuk kami percaya pada saat kami berdoa, kami sudah menerima jawaban doanya. Karena kami tahu Tuhan, doa yang kami naikkan, kalau itu berdasarkan dengan kehendak dan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya bagi setiap kami. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan kami untuk kami terus hidup dalam pengampunan, di mana kami terus Tuhan mengampuni orang yang menyakiti kami atau yang bersalah kepada kami. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak akan mampu, tapi kasih karunia-Mu, anugerah pengampunan-Mu itu Tuhan yang akan memampukan kami mengampuni orang yang menyakiti ataupun bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kebenaran firman-Mu ini akan mengubahkan kehidupan kami, akan mengubahkan cara doa kami, dan biarlah kami Tuhan semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu di program Pelita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.